Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, kita review kembali materi kita yang sudah kita pelajari kemarin mengenai persamaan trigonometri. Kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai persamaan trigonometri. Pertama, kita lihat soal pertama. Buktikan dua dikurang sin kuadrat A per cos A sama dengan sekan A ditambah cos A. Bukti. Ingat kembali, untuk membuktikan identitas trigonometri, kita harus membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. 2 dikurang sin kuadrat A per cos A. Ingat kembali, identitas sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Jadi sin kuadrat A kita ganti dengan 1 dikurang cos kuadrat A per cos A. Kita sederhanakan, 2 dikurang 1 sama dengan 1, min dikali min jadi plus. Menjadi 1 ditambah cos kuadrat A per cos A. Nah, ingat kembali bagaimana kita menyelesaikan pecahan ini. Ini menjadi 1/per cos A ditambah cos kuadrat A per cos A. Nah, 1/per cos A, ingat kembali identitas 1/per cos A itu sama dengan sekan A. Cos kuadrat A per cos A ini bisa kita bagi sehingga dia menjadi cos A. Nah, terbukti sekarang bahwa 2 sin kuadrat A per cos A itu sama dengan sekan A ditambah cos A. Terbukti. Coba kita lihat soal kedua. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri. Tentukan HP dari persamaan trigonometri berikut. Pertama kita lihat tan X tambah 23 derajat X tambah 23 derajat sama dengan tan 135 derajat, dimana X nya 0 derajat kecil sama dengan X kecil sama dengan 180 derajat. Jawab. Tan X ditambah 23 derajat itu sama dengan tan 135 derajat. Maka X ditambah 23 derajat sama dengan 135 derajat ditambah K kali 180 derajat. X sama dengan 135 derajat dikurang 23 derajat ditambah K kali 180 derajat. Maka X sama dengan 112 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 112 derajat. Kalau kita ambil K sama dengan 1, maka X-nya lebih dari batas intervalnya. Intervalnya hanya 0 sampai 180. Jadi X yang memenuhi adalah
112 derajat. Nah, Ananda, soal berikutnya kita lihat. Tan X kurang V sama dengan kotangan sepertiga V. Untuk X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 2V. Nah, untuk menyelesaikan tan X kurang V sama dengan kotangen sepertiga V, kita perlu mengingat kembali sudut-sudut berelasi di kuadran pertama. Sudut berelasi di kuadran pertama. Tan X berelasi dengan kotangen tan X berelasi dengan kotangen 90 dikurang alfa atau kotangen V per 2 dikurang alfa. Nah, tan X dikurang V ini sama dengan kotangen sepertiga V. Bisa kita selesaikan. Kotangen sepertiga V kita ganti dengan tan setengah V dikurang sepertiga V. Maka X dikurang V sama dengan V per 6 ditambah K kali V. X sama dengan V ditambah V per 6 ditambah K kali V. Maka X sama dengan 7 per 6 V ditambah K kali V. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 7 per 6 V. Oke, karena interval 0 kecil sama X kecil sama dengan 2V, maka nilai X yang memenuhi adalah 7 per 6V. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 7 per 6V. Coba kita lihat soal berikutnya. Sin sepertiga X sama dengan cos X, di mana X-nya besar dari min 2V kecil sama dengan X kecil sama dengan 2V. Nah, untuk sin sepertiga X sama dengan cos X ini berelasi dengan cos X sama dengan sin V per 2 dikurang alfa. Jawab. Sin sepertiga X sama dengan cos X sama dengan sin V per 2 dikurang X. V per 2 dikurang X. Maka sepertiga X sama dengan V per 2 dikurang X ditambah 2 kali KV. Sepertiga X ditambah X sama dengan V per 2 ditambah 2 KV. 4 per 3 X sama dengan setengah V ditambah 2 KV. Maka X sama dengan 3 per 8 V, 3 per 8 V ditambah 3 per 2
2K-V. Nah, karena intervalnya dari min 2V sampai 2V, K bisa kita ambil dari min 1. Jika K-nya min 1, maka X-nya sama dengan min 9/8V. Dan jika K-nya kita ambil sama dengan 0, maka X sama dengan 3/8V. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 15/8V. Atau 1/3X sama dengan V dikurang V/2 dikurang X ditambah 2KV. Maka 1/3X dikurang X sama dengan setengah V ditambah 2KV. Min 2/3X sama dengan V/2 ditambah 2KV. Maka X sama dengan min 3/4V dikurang 3KV. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min 3/4V. Kalau X-nya kita ambil 1, maka tidak memenuhi interval min 2V sampai 2V. Maka himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi adalah min 9/8V, min 3/4V, kemudian 3/8V, dan 15/8V. Oke. Soal berikutnya. Sin X sama dengan cos 2/3X. Nah, sama seperti tadi, sin berelasi dengan cos dan cos berelasi dengan sin. Ini jika X-nya di antara 0 sampai dengan 2V. Seperti tadi, sin X berelasi dengan cos setengah V dikurang X. Nah, sin X kita ganti dengan cos 1/2V dikurang X sama dengan cos 2/3X. V/2 dikurang X ditambah 2KV sama dengan 2/3X. V/2 ditambah 2KV sama dengan X ditambah 2/3X sama dengan 5/3X. 5/3X sama dengan V/2 ditambah 2KV. Maka X sama dengan 3/10V ditambah 6/5KV. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 3/10V. Jika K sama dengan 1, maka X sama dengan
3/2V. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3/10V dan 3/2V. Nah, soal terakhir. 4 tan kuadrat X ditambah 3 tan X dikurang 1 sama dengan 0. Tentukan nilai X yang memenuhi. Nah, bentuk ini bisa kita misalkan. Misalkan tan X sama dengan Y. Maka persamaan menjadi 4Y kuadrat ditambah 3Y dikurang 1 sama dengan 0. Sudah berbentuk persamaan kuadrat. Nah, kita faktorkan. Apa faktornya? 4Y dikurang 1 kali Y ditambah 1 sama dengan 0. Maka 4Y sama dengan 1. Y sama dengan 1/4. Atau Y ditambah 1 sama dengan 0, maka Y sama dengan -1. Nah, Y sama dengan 1/4. Kalau ini kita kembalikan, Y itu adalah tan X. Jadi tan X sama dengan tan 1/4. Kalau kita selesaikan ini atau kita cari di daftar logaritma atau dengan kalkulator, maka tan 1/4 itu sama juga dengan mendekati tan 14 derajat. 14 derajat. Maka X sama dengan 14 derajat ditambah K kali 180 derajat. Maka X sama dengan 14 derajat. Oke. Atau Y sama dengan -1. Tan X sama dengan tan -1. Tan -1 itu sama juga dengan tan 135 derajat. Maka X sama dengan 135 derajat ditambah K kali 180 derajat. Maka X sama dengan 135 derajat dan 315 derajat. 315 derajat. Oke, kita kembali ke X sama dengan 14 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya 14. Kalau K-nya sama dengan 1, 14 ditambah 180 berarti 194 derajat. Nah, kalau ini intervalnya dari 0 sampai 360, jika intervalnya adalah dari 0 sampai 360, maka X yang memenuhi 14 derajat, 135 derajat, 194 derajat, dan 315 derajat. Nah, inilah contoh-contoh soal mengenai
persamaan trigonometri. Oke, Ananda, untuk pertemuan berikutnya kita akan UH pertama.